Ini cincin tunangan. Aku sudah bertunangan sama Evan, ucap Tiara gugup. Dengan mudahnya, tangan itu terlepas. Rehan pergi ke kamarnya. Dia merasa frustasi. 2 minggu berlalu. Bila diantar ke sekolah oleh Mimi, Mimi menghampiri Tiara dan mencoba untuk mengolok-oloknya. Hai pembunuh, hari ini aku akan mengantar dan menjemput Bila. Jadi simpan saja mobil mewahmu di garasi, ucap Mimi. Kalau tidak ada bukti jangan nuduh yang tidak-tidak, ucap Tiara sinis. Oh ya? Untuk apa bukti kalau orang terdekat saja termasuk kamu yang buka kartu sendiri? Aku sih ngapain harus telah mencari bukti, ucap Mimi dengan santainya. Tiara segera meninggalkan Mimi karena baginya melayani Mimi sama saja seperti melayani orang gila yang sedang bicara sendiri. Di saat waktu pulang tiba, Bila memandangi Tiara. Dia terlihat ingin sekali diantar pulang oleh Tiara. Langkah itu sulit diayunkan oleh kaki kecil Bila saat dia memandangi wajah Tiara terus-menerus. Ayo Bila, kita pulang. Ibu Tiara itu bukan calon ibumu. Calon ibumu itu adalah aku. Jadi mulai hari ini kamu harus terbiasa dengan keberadaan aku, ucap Mimi sambil menarik tangan mungil Bila. Tak berselang lama Evan datang untuk menjemput Tiara. Kebetulan waktu itu terlihat gelap seperti akan turun hujan. Tiara masuk ke mobil dan duduk di samping Evan yang tengah memegang kendali setirnya. Gimana, jadi kan? Tanya Evan dengan pertanyaan ambigunya. Nikah, jadi dong. Lagian untuk kebaya pengantin dan yang lainnya sudah diatur sama mama kamu dan mamaku, ucap Tiara. Kata siapa jadi nikah? Aku bilang kita jadikan batalin pernikahan, tanya Evan. Van, kamu bercanda ya? Tanya Tiara spontan. Mana ada aku bercanda, aku serius, ucap Evan. Tatapan Tiara berubah geram. Mau kamu apa sih, Van? Tanya Tiara. Logikanya dipakai dong, Ti. Kamu punya pacar, aku pun punya. Ayo dong, selamatkan kisah kita masing-masing, ucap Evan. Tiara meminta Evan memberhentikan mobilnya di tengah hujan. Mereka keluar dari mobil. Tiara kesal dan mencari taksi. Namun Evan menahan Tiara sambil memberikan kejelasan. Kamu dengerin dulu, Ti. Pernikahan itu harus dirangkai dengan kebahagiaan, sedangkan kita sama sekali tidak saling cinta. Lantas di mana titik bahagianya? Tanya Evan. Cinta itu datangnya pelan-pelan, Van, ucap Tiara yang menahan marahnya. Aku gak mau ya, Catherine dan pacar kamu sakit hati melihat kita menikah. Buat apa nikah kalau gak ada cinta? Ayolah, kita kerjasama. Bagaimana caranya kita selamatkan kisah kita masing-masing, ucap Evan. Namun taksi telah tiba dan Tiara segera masuk ke dalam taksi tersebut. Hei, pokoknya pernikahan ini harus batal, teriak Evan sambil menggedor kaca mobil taksi itu. Sesampainya di rumah, Tiara disambut oleh ibunya dan tim MUA. Ti, kamu gak dijemput Evan? Kamu kebasahan loh. Sana ganti baju dulu. MUA mau nyobain make up di wajah kamu, ucap Rati sambil menuntun Tiara ke kamarnya. Namun di tempat lain, Hasan, Ati dan Rehan tengah menunggu hasil operasi mata Halimah. Dokter mencoba untuk membuka perban itu sedikit demi sedikit pada bagian mata Halimah. Halimah mulai membuka matanya sedikit demi sedikit. Gimana? Sudah ada objek yang bisa dilihat? Tanya dokter. Ibu, Bang Rehan, Bang Hasan, aku sudah bisa melihat, ucap Halimah terharu. Ati memeluk Halimah sambil menangis. Syukurlah kamu bisa melihat, ucap Hasan. Nanti kalau bisa gunakan kacamata dulu ya, ucap dokter. Semua orang di ruangan itu merasakan kebahagiaan, namun tidak dengan Rehan. Dia tampak murung sekali. Ini hadiah dari Tiara, jangan lupa ucapkan terima kasih, ucap Ati. Hasan juga menyodorkan undangan pernikahan Tiara dan Evan kepada Rehan. Ini undangan pernikahan dari Tiara. Dia harap kalian bisa datang, ucap Hasan. Rehan termenung, hatinya merasa sakit melihat undangan itu. Sedangkan di situasi lain, terlihat Tiara yang sedang mencoba riasan dari MUA pilihan orang tuanya. Namun saat MUA tengah mengaplikasikan riasannya, air mata yang menandakan tangisan itu keluar. Kamu nangis ya? Kalau nangis gimana riasannya mau bagus? Ucap sang MUA. Maaf ya, mungkin anak saya sedih. Soalnya kan setelah menikah nanti dia mau tinggal di London ikut suaminya, ucap Rati.
Namun tak henti pikiran keras itu berkecamuk antara Evan yang menolak untuk menikah dan orang tuanya yang menolak lamaran Rehan. Semua menjadi beban berat Tiara. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Rehan yang sekeras tenaga ingin menikahiku, tapi aku juga harus kuat menolak ajakan Evan untuk membatalkan pernikahan ini. Batin Tiara. Akhirnya hari pernikahan itu tiba. Rehan menyiapkan diri untuk melihat pernikahan Tiara. Walau bagaimanapun dia harus kuat melihat kenyataan yang terjadi. Sabar ya nak. Jodoh gak akan kemana. Mungkin Non Tiara bukanlah jodoh kamu, ucap Ati menegarkan anaknya. Bila yang didandani oleh Halimah pun bertanya-tanya. Sebenarnya kita mau kemana tante? Tanya Bila. Kita mau melihat ibu Tiara menikah. Hari ini beliau mau menikah sama lelaki pujaannya, ucap Halimah. Bukannya ibu Tiara mau menikah sama ayah? Kok ayah malah pakai baju kemeja? Gak pakai baju pengantin? Tanya Bila polos. Tiba-tiba Mimi datang, yang juga hendak ikut melihat pernikahan Tiara. Gak sayang, ibu Tiara akan menikah dengan laki-laki lain, sedangkan ayah kamu menikah sama aku, ibu Mimi, ucap Mimi. Semua terdiam. Wajah Bila berubah sedih ketika mengetahui bahwa calon ibu tirinya adalah Mimi, si wanita galak. Ayo dong, kita harus sudah jalan. Pernikahannya sebentar lagi akan digelar. Mau tunggu apa lagi? Aku sudah gak sabar mau melihat kecantikan Tiara di hari pernikahannya, ucap Mimi. Sesampainya di sana, Rehan dan keluarga disambut oleh Hasan. Mereka duduk tak jauh dari meja ijab kabul. Namun setelah ditunggu beberapa jam, sang mempelai laki-laki tak kunjung datang, dan hanya orang tua laki-laki yang datang memberikan kabar. Maaf Pak Prabu, Evan gak bisa melanjutkan pernikahan karena dia kabur, ucap Doni sedih. Semua tamu termasuk Tiara pun merasa hancur hatinya. Namun itu semua menjadi lamunan panjang Tiara. Dia dibangunkan oleh seorang MUA yang hendak akan memberikan sentuhan lipstik berwarna merah. Jangan melamun mbak, ini hari bahagia loh, ucap sang MUA. Riuh di luar kamar rias menyambut kedatangan pengantin laki-laki. Wajah Evan yang datar membuat pernikahan kurang berwarna. Seorang gadis berpakaian dress putih duduk di paling depan. Dia terus memandangi wajah Evan yang sedikit murung. Evan duduk di meja akad sambil menunggu Tiara. Penghulu meminta pengantin wanita untuk segera duduk berdampingan dengan pengantin laki-laki di meja akad. Tiara keluar dengan mengenakan kebaya dan riasan yang membuatnya terlihat pangling. Di sana, Rehan membayangkan dirinya yang tengah duduk bersanding dengan Tiara, sambil mengucapkan janji suci di hadapan saksi pernikahan. Tiara duduk di samping Evan sambil menunduk. Sudah siap? Tanya seorang penghulu. Tangan Evan mulai menjabat tangan Prabu, dan tiba-tiba Evan berteriak. Aku gak akan lanjutkan pernikahan ini. Perempuan ini pembunuh, teriak Evan sambil menunjuk Tiara. Evan, kamu kenapa? Tanya Tiara dengan suara dipelankan. Mah, Pah, pernikahan ini batal. Dia pembunuh. Aku gak mau menikahi seorang pembunuh, teriak Evan histeris.